Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Rayadi. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Pelita Ciampea. Di video ini, yang mana ini adalah video pertama dari serial video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan saya buat untuk siswa-siswi di SMK Pelita Ciampea, saya akan sampaikan dua hal sebelum kita masuk untuk membahas tentang satu materi pokok tertentu dalam pelajaran ilmu kewarganegaraan. Yang pertama, sebelum kita mulai mendalami mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, pertama-tama saya akan sampaikan tujuan pembelajaran secara umum, tepatnya tentang kurikulum yang merupakan program pengajaran. Di segmen awal video ini akan saya jelaskan apa tujuan dari kegiatan belajar menurut versi kurikulum 2013. Selanjutnya, saya akan sampaikan rencana belajar ilmu kewarganegaraan dan apa saja materi yang akan kalian siswa-siswi pelajari selama tahun ke depan. Mari kita mulai. Halo lagi anak-anak. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah naik tingkat ke kelas 12. Mata pelajaran kewarganegaraan yang akan kalian dapat selama 1 tahun menempuh tingkat ini akan saya paparkan di video ini. Jadi video pertama ini kita akan membahas rencana belajar kita selama 1 tahun. Namun mari kita mulai pertama-tama tentang pengertian kurikulum atau program pengajaran. Kurikulum atau program pengajaran yang dipakai di dunia pendidikan di Indonesia disebut kurikulum 2013 yang sudah beberapa kali direvisi. Program pengajaran ini menuntut siswa untuk memiliki 4 aspek kompetensi. Yang pertama, artinya tujuan belajar adalah membangun aspek sisi spiritual, yaitu kami, guru, memiliki tugas untuk membangun aspek kejiwaan atau spiritual kalian. Makanya kami guru melakukan observasi terhadap sikap spiritual kalian, seperti memberikan questionnaire self-assessment di mana kalian menilai diri kalian sendiri yang berkaitan dengan sisi spiritual kalian, seperti seberapa rajin kalian melakukan ibadah atau bagaimana sikap kalian terhadap agama, seperti itu. Yang kedua, tujuan belajar yang kedua adalah membangun aspek kompetensi sosial kalian. Pendidikan ini membangun kemampuan kalian dalam berinteraksi sosial dengan baik, seperti membangun sikap jujur, disiplin, demokratis, responsif, dan proaktif. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, tujuan belajar yang ketiga adalah membangun aspek pengetahuan kalian. Kalian diasah untuk memiliki pemahaman, kemampuan menganalisa, atau menilai atau mengevaluasi dalam sudut pandang keilmuan yang sedang kalian pelajari. Yang keempat, yaitu yang terakhir, tujuan pendidikan atau sekolah ini adalah membangun kompetensi keterampilan. Dalam pelajaran kewarganegaraan ini, kompetensi keterampilan kalian akan diukur melalui sejauh mana kalian mampu memanfaatkan alat atau informasi untuk menalar pelajaran, menyajikan sebuah presentasi tentang sebuah tema yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dan selanjutnya, apa yang telah kalian analisa, kalian mampu mengkomunikasikannya terhadap umum. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjut kepada video berikutnya. Baik, sekarang kita fokus pada rencana belajar ilmu kewarganegaraan di semester 5. Menjalani belajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 12 ini, siswa-siswi dituntut untuk menempuh 8 kompetensi dasar. 5 kompetensi akan kita selesaikan di semester 5 dan 3 sisanya di semester 6. Kompetensi yang pertama yaitu siswa akan diminta menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan Indonesia. Di sini kita akan belajar banyak disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana bangsa Indonesia terbentuk. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa dan berbagai adat dan bahasanya. Beraneka agama dan kepercayaan. Secara geografis Indonesia pun lebih luas lautnya dibanding daratnya. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi
adalah faktor-faktor yang menghambat persatuan untuk terciptanya suatu masyarakat menjadi suatu bangsa yang berada dalam satu bendera negara. Lantas, bagaimana kita dapat bersatu menjadi satu bangsa yang satu negara Indonesia? Detailnya insya Allah akan saya paparkan di video berikutnya. Selanjutnya, kompetensi yang kedua, yaitu menganalisis dan menyaji pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Di sini kalian akan diminta menganalisis dan mengevaluasi atau mengukur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang warga negara dipandang dari sudut pandang Pancasila. Artinya, apa ukuran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara menurut Pancasila? Next. Yang ketiga, kalian akan diminta untuk mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum. Di tingkat sebelumnya kalian pastinya sudah harus mengenal tentang materi hukum. Nah, di sini kita masuk pada tahap yang lebih tinggi, yaitu tentang bagaimana cara kerja hukum melindungi masyarakat dan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum atau law enforcement dalam bahasa Inggris. Kita akan mengenal apa saja alat-alat yang dipakai negara untuk menegakkan hukum yang tujuannya melindungi bagi warga negaranya. Seperti itu. Selanjutnya, kompetensi yang keempat yaitu menganalisis praktik penyelenggaraan good government. Bagaimana pemerintahan yang baik menurut standar modern yang berlaku umum saat ini? Apakah model pemerintahan yang baik itu mirip seperti model kerajaan-kerajaan zaman dulu yang dapat kita bayangkan? Di mana raja dapat seenaknya bikin aturan tanpa mendengar aspirasi rakyatnya? Ataukah pemerintahan yang baik itu perlu pengawasan yang ketat dari rakyat? Nah, kita akan bahas secara detail tema ini di video mendatang. Yang terakhir, untuk semester 5 ini adalah kompetensi tentang menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa Indonesia. Tidak dapat dihindari bahwa ilmu pengetahuan yang semakin maju mengakibatkan teknologi semakin maju, dan juga sebaliknya. Teknologi semakin maju, ilmu pengetahuan juga semakin maju. Tentu kemajuan ilmu dan teknologi memiliki dampak yang bisa menguntungkan dan juga mungkin merugikan. Di video yang membahas materi ini, kalian akan mengkaji dan mengkategori apa saja kemajuan ilmu pengetahuan yang memberi dampak terhadap bangsa kita tercinta Indonesia ini. Kira-kira seperti itulah rencana belajar kewarganegaraan kita di semester ini. Untuk 3 materi tersisa, insya Allah akan kita bahas di semester depan. Semoga wabah ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu dalam ruang kelas fisik seperti biasa. Sampai bertemu di video berikutnya, yaitu video tentang pendorong dan penghambat persatuan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.